الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Masjid Sa'adatul Darain rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Sa'adatul Darain rahimakumullah. Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di dalam melakukan perjalanan ke Baitullah. Sesuai firman Allah dalam Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas manusia hajjul bait, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yakni bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Beruntung dan bersyukurlah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah, karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan sebab wukuf di Arafah. Semua solat sunnah dan solat fardunya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah doanya diijabah oleh Allah, dan balasan hajinya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak ada kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang mampu melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, jangan berkecil hati, karena Nabi memberikan motivasi dengan amalan-amalan yang sederhana, namun pahalanya
sama seperti haji yang sempurna. Cuman ketika oleh Allah diberikan kemampuan, tetap wajib melaksanakan haji ke Baitullah. Minimal ada 6 amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis riwayat Abu Daud. Nabi nyatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan punya wudu. Untuk apa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci punya wudu? Ila salatin maktubatin, untuk mengerjakan salat fardu, bisa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau salat Jumat seperti saat ini. Maka kata Nabi, falahu mislu ajril hajjil muhrim, maka baginya pahala seperti orang yang haji yang sedang ihram. Kalau kita 5 kali ke Masjid Sa'adud Darain, keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat 5 waktu, berarti dalam sehari kita dapat pahala haji sebanyak 5 kali. Lalu yang kedua, hadis riwayat Imam Hakim fil Mustadrak. Nabi menyatakan, man ghada ilal masjid la yudriku illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Barang siapa yang bergegas berangkat menuju ke masjid. Untuk apa ia bergegas segera datang ke masjid? La yuridu illa ayyata'allama khairan ayyu'allimahu. Yang ia tidak punya tujuan kecuali tujuannya untuk belajar kebaikan dan mengajarkannya. Jadi ia bergegas datang ke masjid untuk taklim, baik belajar ataupun mengajar. Belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab ulama salaf. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu mislu ajril haji tamman hajjatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pergi bergegas menuju ke masjid untuk menuntut ilmunya Allah atau mengajar ilmunya Allah, maka ka'ajri hajjin tamma hajjatuhu, maka ia mendapatkan pahala seperti haji yang tamman hajjatuhu, yang pahala hajinya sempurna. Ini pahalanya kita taklim di masjid, belajar atau mengajar ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pahala haji yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang fakir yang mengadu pada Rasulullah karena iri pada orang-orang yang kaya. Sebab orang-orang yang kaya bisa melakukan ibadah yang luar biasa kepada Allah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Jadi iri di dalam kebaikan itu merupakan kebaikan. Orang fakir tersebut mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula. Wahai Rasul, orang-orang yang kaya itu enak, ia mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah, wa naimil mukim, dan mendapatkan kenikmatan yang agung dari Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang kaya yusalluna kama nusalli, mereka semua salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka semua berpuasa wahai Rasul seperti kami pun juga berpuasa. Cuman walahum fadlul amwal, cuman mereka punya keutamaan harta wahai Rasul, yang dengan hartanya mereka yahujjuna biha, mereka bisa berhaji dengan menggunakan hartanya. Wa ya'tamiruna wa yujahiduna, mereka bisa berumrah dan bisa berjihad. Wa yatasaddaquna, dan bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa melakukannya wahai Rasul. Apa jawaban Rasulullah ketika ada orang fakir yang mengadu pada Rasulullah, iri dengan amalan-amalan orang yang kaya yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin? Maka Nabi nyatakan, ala uhaddithukum bi amrin, maukah engkau aku beritahu, maukah kalian aku beritahu, aku ajarkan amalan, in akhadtum adraktum man sabaqakum,
jikalau amalan ini kalian lakukan, maka kalian akan menyusul kebaikan-kebaikan orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan kalian tidak akan disusul oleh seorang pun setelah kalian. Kalian akan menyamai orang-orang sebelum kalian, dan tak ada seorang pun yang menyamai kalian, yang menyusul kalian, illa man amila mithlah, kecuali orang-orang yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Apa kata Nabi amalannya? Yusabbihuna, tusabbihuna wa tahmaduna wa takabbiruna. Bacalah tasbih dan bacalah tahmid dan bacalah takbir. Berapa kali kata Nabi? Khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Bacalah tasbih subhanallah, bacalah tahmid alhamdulillah, bacalah takbir Allahu Akbar setiap selesai solat, salasan wa salasin, sebanyak 30 kali. Kalau itu kalian lakukan, maka kalian akan menyamai, akan menyusul kebaikan-kebaikan orang sebelum kalian, dan kalian tidak akan disusul oleh seorang pun setelahnya kalian. Ini amalan luar biasa dari Nabi Muhammad, yang pahalanya sama seperti haji, sama seperti umrah, sama seperti jihad, sama seperti bersedekah. Lalu yang keempat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, man shallas subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa jalasa fi musallahu, kemudian duduk di tempat salatnya, yadhkurullah, dalam keadaan berzikir kepada Allah, bisa baca Al-Qur'an, bisa baca Ratibul Haddad, bisa baca salawat, bisa macam kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikirnya hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Cuman ini perlu digarisbawahi, tidak boleh ketika matahari terbit langsung salat, harus kira-kira 1 tombak tingginya. Perkiraan 16 menit setelah matahari terbit baru solat. Solatnya bisa solat isyraq atau solat duha. Maka kalau ini dilakukan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu mislu hajjatin wa umratin tammah, maka kamu akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Wa fi riwayatin tammah, dalam riwayat yang lain Nabi pertegas, sempurna pahala haji kalian dan sempurna pahala haji umrah kalian, sempurna pahala haji dan umrah kalian. Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi yang 4 amalan yang sederhana semuanya ada di masjid. Yang kedua biasanya ada di rumah. Yang kelima kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tabrani, Nabi mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang laki-laki yang datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ashtahil jihad, wahai Rasul, saya pengen berjihad wala aqdiru alaih, cuman saya gak mampu melakukannya. Saya pengen banget wahai Rasul berjihad, cuman saya gak mampu untuk melakukannya. Faqala, maka Nabi berkata, hal hiya min walidayka ahad, apakah kamu masih punya salah satu dari orang tua? Apakah salah satu dari orang tuamu masih hidup? Maka rajul terus menjawab, ummi, ya Rasul, saya punya ibu yang masih hidup. Maka jawaban Rasulullah, fas'alillah fi birriha, maka carilah ridha Allah di dalam berbakti kepada ibumu atau kepada ayahmu. Maka kata Nabi, fa'idha fa'alta dzalik, maka kalau itu kamu lakukan berbakti kepada ibumu atau bapakmu di rumahmu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka kamu senantiasa berhaji dan senantiasa berumrah, senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan fa anta hajjun menggunakan jumlah ismiyah yang dalam ilmu balaghah yufidus subut, bermakna terus-menerus, senantiasa haji dan senantiasa umrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, yang terakhir, pahala yang sederhana, yang amalan yang sederhana namun pahalanya luar biasa, sama seperti haji ke Baitullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi mengatakan, ma min waladin barin yandur ila walidayhi, tidaklah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ia melihat kepada kedua orang tuanya dengan pandangan sayang, melihat wajah ayah, melihat wajah ibu dengan kasih sayang.
Maka kata Nabi, illa katabalahu bikulli nadhrah, kecuali Allah mencatat dengan setiap pandangan yang ia tujukan buat orang tuanya dengan kasih sayang, hajatan mabruratan, pahala seperti haji yang mabrur. Sahabat bertanya pada Rasul, wa inna dzara ilahi fi kulli yaum mi'ata marrah. Wahai Rasul, meskipun kita melihat orang tua kita sebanyak 100 kali dalam sehari, apakah tetap dapat pahala haji 100 kali? Maka Nabi mengatakan, na'am, Allahu akbar wa atyab. Iya, karena Allah itu maha besar dan maha baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah untuk bisa senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah, untuk memperbanyak ibadah dan meraih pahala dari Allah sebanyak-banyaknya, dan husnul khatimah ketika kita kembali kepada Allah, hingga kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat ayyuddina wa udhunum bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في إيران وفي يمن وفي لبنان وفي أي كل مكان يا قوي يا متين يا رب العالمين. ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر إسرائيل وأمريكا وعوانهم دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكافرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلم فضلكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khayrun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.